Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke on-chain analysis. Bisa dibilang hari ini adalah update setelah Bitcoin basically masih ke reject oleh daerah sekitar 43.200 dan ketahan oleh MA20 di daily ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh para retailers, bandar, dan tentunya para miners ya. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pada hari ini, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain dari itu, gua akan buka dulu dengan apa ya, bisa dibilang pengertian singkat mengenai on-chain analysis. Karena untuk on-chain segmen dari TCI ini bukanlah konten daily, jadi ini nggak selalu kita upload. Kalau mungkin lagi ada apa ya, support resisten yang menarik untuk dibahas, baru kita ya masuk ke on-chain ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya. Karena mereka ini mengolah data dari blockchain. Ya, kita bisa pilih ada data dari Bitcoin, ada Ethereum dan seterusnya. Tapi kalau gue pribadi lebih fokus ke data Bitcoin karena lagi-lagi korelasi Bitcoin dengan semua altcoins lain itu cenderung besar ya. Jadi otomatis saat kita ngelihat Bitcoin, kita ini juga bisa dibilang merepresentasikan data besar crypto markets in general ya. Nah, apa yang membuat data on-chain ini menarik? Ya, yang pertama adalah dia itu sifatnya immutable, tidak bisa diganggu-gugat. Saat sudah dicatat, itu tidak bisa diubah-ubah. Berbeda dengan sistem ledger yang bentuknya centralized. Ya, kalau centralized, ya lu bisa ubah, terserah lu begitu karena servernya lu yang pegang sendirian, ya. Nah, kalau blockchain, ya spesifiknya gue ngomongin Bitcoin deh. Kalau yang lain ada beberapa yang beda sedikit sistemnya. Untuk Bitcoin, tidak. Ya, sekali sudah dicatat seperti itu, akan selamanya dicatat seperti itu. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Contoh nyatanya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network. Yang terjadi dari antara walletnya Satoshi Nakamoto dengan Halvini. Ya, itu adalah transaksi pertama di Bitcoin Network ya. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa diubah diganti jadi kasih otong gitu, nggak bisa ya. Harus seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini menarik, kita jadi bisa melihat pergerakan para retailers, terutama bandar yang mungkin lebih penting dan juga miners. Nah, jadi di sini ya kita bisa melihat pergerakan bandar. Tetapi jangan sampai salah paham berpikir bahwa oh, kalau gitu caranya berarti dengan kita bisa melihat bandar, kita pasti akan 100% win rate. Justru kebalikannya ya, kita malah bisa melihat para bandar itu faktanya tidak selalu benar dan tidak selalu menang gitu. Jadi lagi-lagi disclaimer, on-chain ini bukanlah pengganti TA atau pengganti fundamental. No, ini adalah suplemen ya. Ini adalah bisa dibilang tambahan lagi supaya kita bisa membuat analisa yang lebih komprehensif ya. Oke, seperti biasa kita akan langsung mulai dengan Bitcoin Exchange Net Flow dengan data all exchanges ya. Ini apaan bang? Ini adalah inflow kurangi outflow. Bang, kenapa nggak bahas outflow aja? Kalau cuma bahas outflow aja, itu artinya tidak lengkap gitu ya. Kalau lu cuma bahas outflow, lu nggak selisihin sama inflow, lu nggak bisa menarik kesimpulan gitu ya. Nah, ini cara bacanya gimana bang? Simple, ada dua jenis bar hijau dan bar merah ya. Nah, bar hijau ini menunjukkan apa? Menunjukkan inflow. Artinya apa? Ada Bitcoin yang masuk ke exchanger. Kira-kira nih logikanya ya, kalau lo punya Bitcoin misalkan di ledger atau di hardware wallet lah ya. Lo kirim ke exchanger. Kira-kira mau diapain? Kemungkinan besar adalah untuk dijual. Maka dari itu inflow adalah selling pressure gitu, atau bisa dibilang ya possible selling pressure gitu ya. Nah, outflow kebalikannya ya. Sekarang kita balik logikanya. Lu udah beli Bitcoin nih di exchanger. Lu pengen lebih aman, lu pengen taruh di hardware wallet lu. Lu keluarin dari exchanger, itu terhitung sebagai outflow. Nah, maka dari itu outflow adalah bisa disamakan dengan possible buying gitu ya. Nah, kalau kita lihat korelasinya contoh di sini ya, kayak di daerah sini nih, sudah mulai terjadi inflow, tiba-tiba boom, harga mulai turun ya. Nah, kebalikannya juga di sini kita bisa lihat misalkan terjadi outflow, terutama yang besar-besar seperti ini ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa orang-orang mengeluarkan BTC mereka dari exchanger. Possibility-nya apa? Mereka membeli ya.
Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini ya, kita lihat dari tanggal 14 Desember lah ya. Dari 14 Desember sampai sekarang tanggal 20 cenderung lebih banyak terjadi outflow ya, seperti di tanggal 14 Desember ada 4.100-an Bitcoin, ada 4.600 di tanggal 16. Di sini sisanya ya lumayan lah 1.800 dan yang terakhir 2.000-an. Inflow terjadi di tanggal 17 dan 15. Tetapi overallnya para bandar dan retailers cenderung melakukan akumulasi ya. Jadi secara spot terjadi possible buying yang lumayan ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke versi minersnya ya. Sama-sama net flow, perbedaannya yang dihitung adalah dengan wallet miners ya. Nah, untuk secara rumusnya lagi-lagi sama ya. Net flow adalah inflow kurangnya outflow. Kita coba cek apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Para miners juga cenderung lebih banyak melakukan outflow ya, jadi 3:4. Nah, bisa dibilang untuk data spot sepakat sepertinya para retailers, bandar, dan miners cenderung melakukan akumulasi atau possible accumulation lah lebih tepatnya ya. Nah, tetapi walaupun para retailers, bandar, dan miner sudah sepakat banyak melakukan akumulasi, kita harus lihat satu lagi indikator yang mungkin bisa memperlihatkan suatu hal yang kadang-kadang bikin serem, yaitu adalah leverage. Apakah ada possibility terjadi long squeeze lagi seperti di sini atau tidak ya? We'll see. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Di mana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke estimated leverage ratio dengan data all exchanges ya. Nah, ini apaan bang? Ini simpelnya adalah ya open interest dibagi coin reserve. Bahasa manusianya adalah berapa besar leverage yang dipakai di market crypto in general. Karena ya bisa dibilang ini adalah exchanger terbesar di dunia. Ya bisa dibilang ya bisa mengcover 80% lah dari volume crypto di dunia ya. Nah, pertanyaannya gimana cara pakainya, Bang? Cara pakainya sebenarnya simpel ya. Di sini kita bisa melihat indikasi terjadi short squeeze atau long squeeze ya. Kita ambil contoh short squeeze ya. Untuk short squeeze ini kayaknya bukan yang ini ya. Lebih cocok short squeeze itu di sini kayaknya ya. Nah, ya. Nah, short squeeze ini terjadi seperti apa? Saat harga meningkat dengan tajam, boom seperti ini. Di waktu bersamaan estimated leverage ratio turun dengan cukup tajam juga gitu ya. Nggak harus nge-X ya, bisa aja cuma turun sedikit kayak begini dan harga meningkat juga masih masuk ke long squeeze. Intinya kalau sampai ngilang seperti ini cukup besar ya. Nah, ini secara datanya seperti apa? Anggap kita itu posisi short di sini ya. Ini kan kalau secara TA berarti ada resisten lah di sini ya. Nah, orang-orang misalkan buka posisi short. Kita anggap misalkan orang ini buka di angka 34.280 ya. Ada si A dan si B dibuka di tempat yang sama. Si A harga liquidnya itu misalkan di sini di 35.409 dan si B harga liquidnya itu di angka 37.238 ya. Nah, ternyata harga meningkat nih. Sampai sini si A terlikuidasi. Saat si A terlikuidasi, yang terjadi apa? Posisi short itu adalah selling pressure ya. Nah, saat selling pressure berkurang, apa yang terjadi? Efek domino.
tadinya si B aman nggak kena liquid, gara-gara si A kena liquid dia ikutan naik harganya dan dia kena juga. Seterusnya hingga ya terjadi seperti ini ya, likuidasi besar-besaran. Nah, itu yang sering kali disebut sebagai short squeeze. Kalau long squeeze, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Harga drop bersama dengan estimated leverage ratio. Tinggal dibalik logikanya. Yang overconfident posisi long misalkan di sini. Wah, ini naik nih. Ternyata turun, satu liquid kena semua ngedrop ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir? Ini terlalu panjang. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, yang mungkin terasa besar tuh kemarin di sini nih. Tiba-tiba estimated leverage ratio naik di sini ya, boom. Dia naik tanggal 1 Desember. Nah, di sini dekat-dekat ke daerah 40.000. Sepertinya orang-orang, wah ini waktunya nge-short nih ya, waktunya nge-short. Jadi orang-orang banyak yang buka posisi short, estimated leverage ratio naik. Ternyata tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, Bitcoin tembus 40.000. Nah, ini membuat banyak posisi short yang terlikuidasi, short squeeze ya. Dan ya itu yang membuat Bitcoin sampai ke angka 44.000. Ya, jadi kalau ada yang kemarin bertanya-tanya, "Bang, kenapa Bitcoin dari 30-an ya udah berapa lama nih kayak stuck di sini tiba-tiba bisa loncat ke 44.000?" Ternyata terjadi short squeeze besar-besaran ya. Nah, selanjutnya ya kalau kita lihat belakangan ini dia cenderung turun. This is good news jujurnya ya. Estimated leverage ratio turun, biasanya market cenderung tidak sevolatile biasanya. Ya lo lihat sendiri ya. Ini meningkat, market ikutan meningkat juga volatility-nya. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan mulai kebentuk nih ya, seperti mulai naik nih. Bang, ada kemungkinan nggak kena long squeeze sekarang? Kan kemarin short squeeze di sini. Sekarang long squeeze bisa nggak? Menurut gua ada kemungkinan. Tetapi secara leverage yang sekarang terbentuk masih cenderung kecil. Jadi kalau gue pribadi sekarang sepertinya cenderung ke dari datanya ya, secara spot para miners, retailers, dan bandar cenderung melakukan akumulasi dan estimated leverage ratio cenderung di bawah. Jadi ada kemungkinan Bitcoin secara spot bisa mulai pelan-pelan rally lagi ke atas nih ya. Nah pertanyaannya apakah dia bisa menembus dan membuat membreak lower high di sini? Kalau dia gagal membreak lower high di 43.000, ada kemungkinan terjadi ya bisa dibilang terjadi long squeeze ya, walaupun bukan gara-gara leverage, lebih bilang karena ya secara resistannya gagal ditembus lagi ya. Tapi secara TA-nya 43.000 nih harus kita perhatiin ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Selanjutnya kita akan geser ke MVRV ya. Nah, untuk MVRV ini pemakaiannya sangat simpel. Ini kayak kita pakai RSI ya. Anggap ini 70, ini 30 ya. Ini overbought, ini oversold. Dikena di atas ini ya, warna ungu kena di atas ini artinya dia ya apa ya? Overheat ya, kebanyakan yang beli gitu ya, waktunya TP. Sementara kena di hijau ini adalah waktunya kita akumulasi. Nah, bagi kalian yang sudah nonton DCWT, bukan cuma DCWT sih sebenarnya, nonton TCI dari 2022, pasti udah senyum-senyum sendiri kalau berani lu akumulasi di sini. Gue udah bilang ya, secara statistik saat Bitcoin atau lebih tepatnya MVRV ya, saat MVRV ini mencapai di bawah dari angka 1, itu waktu yang bagus untuk akumulasi ya. Kalau lu akumulasi di situ berarti lu dapat Bitcoin di angka 20 ribuan, dapat angka di 19.000 dan yang paling gila adalah mendapatkan bottom di 15 ribuan ya. Nah, sayangnya ini sudah lewat sepertinya ya. Untuk cycle ini ya sudah lewat masa-masanya. Tapi nggak apa-apa ya buat lu yang ketinggalan masa-masa ini atau kemarin terlalu takut untuk akumulasi di sini, lu bisa tetap akumulasi di di DCWT ya. Itu kita update almost every day ya. Nah, tentunya nanti saat dia sudah mau mencapai ke atas dari 3,7, kita akan update juga buat lu siap-siap TP ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya sekali lagi ya, secara posisi spot sepertinya terjadi kecenderungan untuk akumulasi atau possible accumulation ya. Tinggal pertanyaannya adalah secara TA, apakah struktur kalau kita bahas di DCW itu tepatnya itu di angka 43.200 ingat gua ya. Itu bisa ke-reclaim atau enggak. Kalau itu gagal terus, nah itu ada possibility orang-orang mulai tidak confident dengan posisi mereka dan mulai tutup posisi. Nah, di situ yang menjadi kunci utamanya ya. Jadi buat lo yang pengen tahu lebih detailnya, lagi-lagi on-chain ini bukanlah satu-satunya. Kita harus ditambah dengan TA dan fundamental ya. Buat lo yang belum ngikutin DCWT silakan bisa ikut ya. Di situ kita
Ya tentunya free ya, ini nggak berbayar ya. Ini semua free, lo bisa nonton, gue update almost every day, lo bisa masuk ke segmen DCWT ya. Dan juga kalau ada news-news yang mungkin ekstra penting, gue akan bikin video kedua di mana itu gue akan spesifik membahas ya kejadian tertentu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.